Rangkaian Natal GKJ Wisma Panunggal Merican Semarang. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ikuti rangkaian Natal dalam persekutuan doa masa Advent dari rumah masing-masing. Minggu yang keempat, dengan tema Berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kebaktian malam Natal dalam bahasa Jawa. Ratunipun katentreman sampun miyos. Kamis 24 Desember 2020 pukul 18 live on YouTube. Kebaktian Natal. Firman itu menjadi manusia. Jumat 25 Desember 2020 pukul 18 live on YouTube oleh Pendeta Simon Yulianto. Natal Anak. Kelahirannya membawa harapan. Minggu 27 Desember 2020 pukul 16 live on YouTube. Kebaktian tutup tahun. Menjadi makhluk mulia. Kamis 31 Desember 2020 pukul 18 live on YouTube. Selamat menyambut Natal. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu Advent keempat, tanggal 20 Desember 2020. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Kebaktian Minggu Advent keempat ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema dalam kebaktian Advent keempat ini adalah penerus tahta Daud. Melalui tema ini dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan yang telah disampaikan berabad-abad yang lalu. Maka kita diarahkan pada berita tentang kelahirannya. Dengan demikian, maka kita akan semakin sungguh di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
Saudaraku, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Ya Tuhan, dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasihi dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Ya Tuhan, banyak kerusakan disebabkan oleh ketamakan kami. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menjadi alat pembaharuan-Mu, agar wajah kehidupan dunia ini menjadi semakin ramah. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Marilah kita menerima anugerah Allah, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada waktu itu, engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam damai Kristus besertamu. Salam. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah yang maha tinggi, Bapa kami. Dimuliakanlah nama-Mu, syukur bagimu, kami puji kemuliaan-Mu. Ya Yesus Kristus, Tuhan kami, Putra Tunggal Bapa, Ya Anak Domba Allah, Kau singkirkan dosa dunia. mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu untuk hadir menjadi dan memulihkan kehidupan. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Atas penyertaan-Mu kami dimampukan untuk menjalani kehidupan hingga memasuki Minggu Advent yang keempat. Oleh karena itu Bapa, karanya Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menyambut-Mu bila firman yang hendak kami dengarkan tertanam dalam hati kami dan menjadi suluh di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah kami senantiasa melihat, mengalami akan karya dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. 2 Samuel 7 ayat 1-11 dilanjutkan ayat 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagimu untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas rumah umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari semua musuhmu. Aku juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Mazmur 89 ayat 1-4 dilanjutkan ayat 19-26. Nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara
dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Bacaan kedua. Segala kemuliaan bagi Allah. Roma 16 ayat 25 sampai 27. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria itu kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu
akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara, tidak ada di antara kita yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam hidup. Ada saja masalahnya. Ada masalah keuangan, kesehatan, kehilangan seseorang yang dicintai, ketidakharmonisan dalam pernikahan, masalah karir, pekerjaan, jodoh, dan lain-lain. Permasalahan itu membuat kita gelisah, galau. Mengapa? Karena hidup yang kita inginkan adalah hidup yang tanpa masalah. Yang kita harapkan adalah hidup yang menyenangkan, mulus seperti jalan tol bebas hambatan. Namun, adakah hidup yang seperti itu? Atau jika justru melalui situasi yang sulit, melalui masalah itu Allah hadir, menyatakan diri dan berkarya, bagaimana? Jika demikian, dengan masalah Allah hadir atau tanpa masalah tanpa Allah, kita akan memilih yang mana? Memilih hidup tanpa masalah atau memilih hidup tanpa Allah? Saudara-saudara, dalam minggu Advent yang keempat ini, dinyatakan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Tuhan yang telah lama dinanti-nantikan. Roma 16 ayat 25-26 diungkapkan di sana pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Jadi janji Allah seperti disampaikan Nabi Nathan kepada Raja Daud telah terpenuhi. 2 Samuel 7 ayat 11 dan 16. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ketika itu Raja Daud ingin membuatkan tabut Allah. Tabut sebagai lambang kehadiran Allah akan dibuatkan sebuah rumah yang nantinya kemudian disebut sebagai bait Allah di dalam perjanjian lama. Namun, melalui Injil Lukas bacaan kita dinyatakan bahwa Allah lebih memilih tempat berumah tinggal di tengah-tengah manusia. Dan melalui Maria, kehendak Allah akan terlaksana seperti dikatakan malaikat Gabriel kepadanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara-saudara, itulah yang dialami, dilihat
oleh Maria yang muda, yang disebut sebagai perawan. Maka ia bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Sebenarnya yang terjadi pada Maria bukan persoalan sederhana. Ia menanggung pergumulan berat. Pertama-tama tentu karena ia adalah seorang perempuan muda. Dan di dalam banyak kebudayaan tempat perempuan posisinya tidak seperti laki-laki. Tidak setara haknya. Terlebih ia hamil dan belum memiliki status pernikahan. Stigma berat tentu ia harus tanggung. Dan bisa dibayangkan ia mesti menjaga kandungan dengan baik. Dan bisa kita bayangkan juga sangat mungkin ia bekerja keras di ladang. Sebagaimana layaknya perempuan waktu itu yang membantu keluarga dengan bekerja di ladang pertanian. Namun Allah justru memilih berkarya melalui Maria dalam situasi yang berat itu. Dan Maria mengalami karya Allah melalui kehidupannya yang tidak mudah. Meskipun berat, Maria tetap beriman di dalam kerendahan hati sehingga ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah ungkapan yang indah yang dihasilkan dari perasan keringat dari kerasnya kehidupan yang dipenuhi oleh keprihatinan. Saudara-saudara, sekarang Minggu Advent keempat. Tidak akan lama lagi terdengar lagu Malam Kudus di mana-mana. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Yesus Kristus adalah putra Daud, pemenuhan janji penerus tahta Daud di dalam karya Roh Kudus. Dan ini semua terjadi melalui Maria yang bergumul dan beriman dalam kerendahan hati. Allah berkarya melalui Daud dan kerajaannya, iya. Namun Allah juga berkarya melalui Maria dalam kesederhanaan dan kerendahannya, iya. Kehadiran Yesus mewujud nyatakan karya dan kasih Allah. Dalam terang sabda Tuhan, kita merenungkan saat-saat yang dipenuhi dengan kegelisahan saat ini. Namun Tuhan tetap menyertai kita. Seperti sapaan malaikat Gabriel kepada Maria, itu juga menyapa kita saat ini dan di sini. Jangan takut, hai kamu semua, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Allah tidak hanya mengunjungi perempuan muda yang bernama Maria di masa lalu, ia juga mengunjungi kita yang sedang dalam pergumulan, kesusahan, kegelisahan, kecemasan saat ini. Karena Allah telah memilih tinggal di antara kita. Ia tinggal di tengah-tengah social distancing kita. Ia menghibur dan menguatkan kita yang sedang merasakan kesepian dan kerapuhan. Dalam keberserahan Maria melihat Allah berkarya melalui dirinya. Dalam kerendahan hati Maria mengalami Allah berkarya dan ia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kiranya kita pun dimampukan untuk berkata demikian juga. Karena dengan iman, kita melihat Allah berkarya dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang, baik dalam kegembiraan maupun keprihatinan. Selamat menyambut Natal.
Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan "Oh, datanglah Immanuel". Oh, kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena hadir di tengah-tengah setiap penderitaan dan kesusahan kami. Mampukanlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk melihat kasih, karya, dan kehadiran-Mu di dalam setiap permasalahan dan pergumulan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu untuk setiap sahabat-sahabat kami yang sakit dan masih di dalam pemulihan. Bagi hamba-Mu yang terkasih, Bapak Sutarto, Bapak Dwi Kristianto, Yohanes Dimas, Ibu Retno Utami, Ibu Purwaningsih, dan sahabat-sahabat kami yang lain. Kiranya melalui sakit mereka pun, mereka dimampukan untuk melihat karya dan kasih-Mu. Kami mohon berkat penghiburan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Maka kami ingin menyerahkan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Maria Elias yang telah Engkau panggil minggu yang lalu. Terima kasih Bapa atas setiap penyelenggaraan dan cinta kasih-Mu di dalam setiap pergumulan hidup kami, baik susah maupun senang, baik duka maupun suka. Oleh karena itu,
Kami mohon penyertaan-Mu Bapa, agar Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat, rahmat, limpahan rezeki dan kegembiraan bagi sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kepadamu kami mohonkan berkat bagi Ibu Devita Kristianti, Bapak Joko Srianto, Ibu Dani Prasmanti, Ibu Kurnia Widyasari, Ibu Kristina Endang Ambarningsih Satrio, Kevin Abednego Yulianto, Ibu Evi Hasta Wahyuni, Aldestia Tristanu Firdaus, Krista Evandini, Teresiana Indrasari, Ibu Natalia Titis Handariega, Bapak Sukirman, Natalina Nita Kusumadewi, Widya Kristianti, dan Grace Natali Sandra. Tuhan, biarlah karya-Mu yang akan terus menjadikan sahabat-sahabat yang berulang tahun tumbuh di dalam kedewasaan mereka seturut dengan karakter Kristus. Kami mohonkan kiranya Engkau sendiri yang akan turut campur tangan bagi sahabat dan saudara kami yang menerima sakramen baptis dan sidi. Tuhan yang kiranya akan terus menjaga, merengkuh, dan melimpahi dengan cinta kasih-Mu. Demikian juga Bapa, di dalam kami bergereja, hadir dan sertailah gereja-Mu di tempat ini, juga di tempat-tempat yang lain, sehingga kami dimampukan untuk terus hidup di dalam persekutuan saling mengasihi di dalam masa-masa pandemi ini. Karena persekutuan dan kasih adalah kekuatan dan dasar di dalam kami bergereja. Kami mohon berkat-Mu, tak henti-hentinya kami naikkan akan penyertaan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang akan terus menuntun setiap para pemimpin-pemimpin kami yang mengedepankan dan mengutamakan keamanan, kedamaian, kesejahteraan bersama, terlebih di dalam menghadapi pandemi saat ini. Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu ketika perjalanan perarakan di dalam memasuki penghujung tahun ini juga dipenuhi dengan pengharapan, karena Engkau yang menjadi penolong, yang mengasihi, menyertai kami. Terima kasih Bapa. Semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki, dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam sungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, di Minggu Sukacita ini kami mengucapkan syukur atas setiap berkat pemeliharaan-Mu di dalam keluarga kami. Pun dalam segala keadaan yang kami alami, anugerah-Mu lah yang menjadikannya untuk kebaikan kami. Dengan kerendahan
dan ketulusan hati. Kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya sehingga mendukung pelayanan gereja. Seluruh hidup kami pun pakailah untuk melakukan pekerjaan yang telah Kau siapkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tambahkan hikmat-Mu untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga tepat keperuntukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, doa Bapa kami. Kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Mari sambut Rajamu, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Kristus Yesus di tengah dunia. Terimalah kehadirannya dengan menjaga firman Allah, karena kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.